Baik. Haleluya. Yesus dicintakan Yesus. Yesus, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta kau Yesus. Hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau hadir bagi kami. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan syukur. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini.
Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kehadiran-Mu sangat kami nantikan Tuhan dalam ibadah kami, di dalam family ministry Tuhan pada sore ini. Kami minta urapan-Mu yang baru Tuhan. Kami minta Kau bekerja ya Roh Kudus. Haleluya. Kerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kau layak perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kau layak perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kau layak perlu, Kau terutama hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu, lawatan pada sore ini. Kami perlu Tuhan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja, memimpin sepenuhnya dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya yang hebat, yang perkasa, yang besar seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kau layak perlu, Kau terutama di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam mengangkati umat. Kami naikkan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Mungkin Pak Hendra doa pembukaan dulu. Pak Hendra juga udah keluar, Pak Joni aja, Pak Joni. Pak Hendra lagi keluar. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini. Atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah Zoom Family Ministry saat sore hari ini Tuhan. Dari berbagai tempat, berbagai gereja, Engkau menyatukan kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bapak Kimli yang memimpin pujian dan penyembahan. Urapi juga hamba-Mu
Bapak Nicholas Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan akan membawa kami ke dalam kebenaran, mengoreksi kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tapi semuanya hamba-Mu, baik itu yang berdoa syafaat, yang juga doa penutup, bahkan juga yang akan memimpin bincang-bincang pada hari ini, Engkau rapi semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dan kami yang sudah hadir Tuhan, biarlah kami berikan telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Demikian juga teman-teman kami yang masih belum hadir, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Mereka tidak terhalang untuk dapat hadir Tuhan. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan, dari segala kerusakan. Kami serahkan ibadah ini, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Ya, silakan satu lagu Pak Kim, kita sambut firman Tuhan. Oke, Pak Riksan. Oh, haleluya. Dari wajah-Mu temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau menara pelindung. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan
terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Kembalikan kepada Ya, silakan Pak Nikolas. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu melalui Pak Gembala, juga Pak Hendra Winata dan semua yang telah mengundang untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Sungguh hamba dipakai untuk menegur melalui firman ini. Dan terima kasih pakai telinga hati kami. Biarlah kami boleh mendengarkan secara fokus. Isi dari biada firman ini merupakan teguran, sehingga kami hari demi hari bisa naik level dalam kehidupan kami. Kami menjadi yang terbaik di mata-Mu, bukan di mata dunia, Tuhan. Kami ingin dekat dengan Kau seperti Maria, mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan arahan dan pimpinan-Mu, ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala pekerjaan di mana Engkau selalu, Tuhan, menjadi motor dalam kehidupan kami, bukan dunia. Tapi jadikan kami adalah alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di dalam FM ini, berkati hamba Tuhan yang mendengar dan mereka yang belum masuk juga, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami dengan segala anugerah kasih yang berkelimpahan di dalam kesehatan, kebutuhan jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan haleluya, amin, dan memberkati. Shalom. Sebagaimana biasa, saya udah lama nggak hadir, tapi saya akan bernyanyi satu lagu ya. Ampuni aku, Tuhan, dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku, Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku, Tuhan, seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku untuk jalani yang benar. Kirimkan aku,
hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Di dalam segala langkah hidup ini, selalu ku ingin bersamamu Tuhan. Di dalam setiap kasih yang kau ajarkan, agar ku menekuni dalam hidup ini. Berikan aku harapan Tuhan, agar kau selalu hadir dalamku. Di setiap langkahmu yang tak pernah salah, ku akui engkau bersamaku. Yesuslah Raja Allah yang perkasa, dalam setiap jalanku selalu bersamanya. Tak pernah kau tinggalkan kami selamanya. Bersamamu untuk selamanya. Bersamamu ku tentram dan damai. Haleluya, amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih sebagai Laskar Kristus, kita di sini di dalam sharing ini belajar ya, karena semua adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa hari ini. Kalau saya katakan hari ini adalah damai di bumi dan di surga jika berjalan bersama Tuhan. Sebelum kita masuk kepada sharing firman, mohon maaf kalau selama ini saya memang jarang aktif di FM. Saya katakan kepada Pak Gembala juga kepada kawan-kawan, terutama Ibu Messi, kita hanya Pak Joni juga, Pak Derikson, mencari sesuap nasi. Jadi memang hidup ini kalau kita tidak bekerja dan berdoa, maka kita tidak mendapat apa yang kita inginkan sesuai dengan anugerah Tuhan. Nah, kalau dikatakan hari ini tentu dengan judul ini, apa yang kita rasakan di dalam hidup? Saya sampai hari ini, ketika saya merasakan sekian puluh tahun yang lalu, saya melayan, saya mendapatkan uang yang cukup, bahkan mungkin lebih, tapi saya tidak merasa nyaman. Saya merasa di bawah tekanan yang namanya mamon. Mamon itu kalau di dalam bahasa Arab, itu artinya keserakahan dan juga kesombongan. Ketika kita hidup merasakan diri kita hebat, bahwa kita sudah mulai terjatuh, dan kita hidup bersama kuasa kegelapan dan si jahat, maka hari-hari kita tidak tenang. Hari-hari kita penuh dengan amarah. Kenapa? Karena kita merasa bahwa diri kita lebih daripada yang lain. Maka setelah sadar dalam sekian tahun, maka saya merasakan bahwa hidup ini adalah bukan milik kita. Hidup ini adalah milik Tuhan. Nyawa, harta, dan semua yang kita miliki selalu dalam wejangan sharing firman saya, termasuk istri, anak, dan apa yang kita miliki sekarang ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka coba kita rasakan damai di bumi dan di surga. Ketika kita berserah kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, contoh, seperti pagi hari. Kalau dulu kita coba belajar untuk bertekun kepada Tuhan. Dulu selalu ketika pagi yang kita utamakan adalah WhatsApp. Tetapi sekarang ketika bangun pagi dan mulai mata melihat dan kita bisa tidur, maka yang saya ucapkan, Tuhan,
Terima kasih bangun pagi ini. Apa yang saya harus lakukan hari ini Tuhan? Mohon pimpinanmu. Nah, di dalam doa setiap hari aja, ketika kita berdoa, itu masalah juga masih ada. Tiba-tiba di jalan, bisa juga, seperti tadi di rel kereta api, relnya mau lewat, di belakang di sebelah saya, dia saling antara Ci dan Ko itu ya sebetulnya. Tapi di sebelah mobil kita, sepertinya dia mau pukul-pukulan. Coba bayangkan. Cuman saya katakan, saya buka jendela, saya buka kaca, Ciko, sudah jangan ribut. Kita nggak enak dilihat orang. Satu kata aja, bahwa kata-kata itu menyejukkan mereka. Ya memang, dan akhirnya sebentar saya bicara, dentangan lonceng daripada kereta itu berbunyi, akhirnya mereka jalan. Maka beda sekali. Kalau dulu mungkin ketika lihat seperti itu dan dia mau mengganggu kita, atau mungkin mau menyerempet mobil kita, mungkin kita sudah turun dan dengan emosional. Baik, kita akan maju ke firman, yaitu saya akan bacakan dari 28, 29, dan 30 di Roma 8. Kita tahu sekarang, ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Kalau kita baca di awal ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita menjadi pelaku, kita menjadi sesuatu, mungkin imam di dalam rumah tangga kita, menjadi pemimpin dalam kehidupan di perusahaan kita, atau menjadi sahabat di dalam lingkungan kita. Dalam banyak hal yang saya alami sekarang ini adalah ketika berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita dalam sedetik pun. Tuhan selalu memberikan arahan jiwanya. Dia memberikan hatinya supaya kita tidak ragu dan takut. Saya katakan bahwa seberapa besar pekerjaan kita, seberapa besar apa yang kita miliki, itu bukanlah sesuatu ukuran di mata Tuhan. Karena apa? Karena semua adalah milik Tuhan. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, jangan sekali-sekali meninggalkan doa. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Boleh engkau melakukan segala banyak hal, tapi jangan sekali-sekali Tuhan dilalaikan. Karena kita hidup sampai hari ini karena Tuhan. Maka di dalam ayat 28 ini sudah jelas, Allah turut kerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah menjebak kita. Tuhan selalu membuat celah bahwa kita melakukan pekerjaan itu dengan satu nyata, dengan kebenaran dan satu solusi ketika kita ada masalah. Tetapi yang namanya biang kerok, yaitu kuasa kegelapan dan iblis, apakah tinggal diam? Tidak. Iblis mencoba menggoda dengan caranya sendiri supaya apa yang menjadi rencana yang benar itu akan tergeser menjadi rencana yang tidak baik. Nah, ini perlu diingat. Kawan-kawan yang ada di sini, saya tahu semua adalah pelayan-pelayan yang luar biasa.
laskar-laskar Kristus yang hebat. Ketika kita mau mendengar sharing firman ini, bukan suara saya yang saya sampaikan, tapi hati, jiwa, dan pikiran saya dipakai oleh Tuhan saat ini untuk menyampaikan kebenaran. Dan saya pun harus belajar. Kalau Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Contoh di dalam setiap pelayanan, siapapun di sini, ketika dia berjalan bersama Tuhan, sampai di dalam pelayanan, apapun masalahnya, mungkin orang sakit, orang stres yang kita hadapi, mungkin juga dia kerasukan, tapi kita berdoa di dalam nama Yesus, pasti ada kuasa. Tapi ketika hati kita melenceng dan kita berjalan tidak bersama Yesus, maka kuasa itu akan hilang. Mungkin juga kuasanya, kalau orang bilang itu, kuasanya tidak hadir ketika ia melenceng dari pemikiran yang bersama Mamon tadi. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, saya tidak tahu, dalam dunia bisnis pun begitu kejam sekarang ini. Tidak mengenal sahabat, tidak mengenal saudara, tidak mengenal apapun. Kalau sudah bicara masalah uang, maka semua berubah. Artinya apa? Dikatakan di situ bahwa uang tidak pernah bersaudara. Dan uang jelas ada dua uang itu ada dua, sebelah kiri dan kanan. Yang sebelahnya tentu adalah uang yang ada nilainya, yang di sebelahnya adalah kuasa kegelapan yang siap menyentuh hati kita untuk meninggalkan Tuhan. Maka hati-hati sekali ketika kita merasa diberkati. Ingat, yang memberkati kita adalah Tuhan, bukan kuasa kegelapan. Dan di sini dikatakan bahwa mereka yang masih dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Kita jangan memaksakan kehendak. Kita paksakan apapun yang akan terjadi adalah itu milik saya. Dalam sebuah perjodohan, ketika kita melihat mamon dari seorang pasangan kita, atau melihat kecantikan dari pasangan kita, atau kegantengannya, maka itu gak lama, dia akan terpecah belah. Tapi kalau ia berjalan bersama Tuhan, maka yang dilihat adalah kasih. Hati yang paling dalam, yang tidak memikirkan mamon, harta, jiwa, dan sebagainya, tidak. Tentu jiwa dan raga ia serahkan kepada Tuhan, maka semua akan diberkati sesuai dengan rencana Tuhan. Ini adalah miliknya anak-anak Tuhan. Maka kalau kita percaya hari ini damai di bumi dan di surga, ketika kita berjalan bersama Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ada banyak sekarang ini orang-orang mengatakan bahwa firman Tuhan kalah dengan khotbah. Orang lebih suka mendengarkan khotbah. Orang lebih suka mendengarkan kesaksian. Sampai-sampai firman Tuhan tertinggal atau ditinggal. Kalau di dalam bahasa keseharian adalah firman Tuhan, Alkitabnya penuh dengan debu. Coba kita renungkan, seberapa besar, kalau saya katakan berjodoh, berjodoh itu adalah hendak, rencana, dan kehendak Tuhan. Kalau saya bisa bertemu siapapun di jalan, itu pasti adalah rencana Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak bersama Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang tidak Tuhan kehendaki, pasti iblis yang bekerja itu. Ada banyak orang, coba lihat, ada banyak orang ketika dia sedang berjalan dengan bukan pasangannya, dengan pelakor atau pasangan siapa aja, iblis menggoda. Saat itu juga iblis menggoda, pasti ia bertemu dengan pasangannya. Entah kenapa seperti itu. Bukan juga pengalaman saya, tapi ini banyak yang terjadi. Bagaimana Tuhan melihat? Kenapa iblis selalu menggoda perpecahan? Maka dari itu, apa yang dikatakan judul yang pertama, tergoda dan menggoda, itu adalah cikal bakal kita, supaya kita kuat menghadapi segala cobaan. Kalau kita percaya bahwa hidup ini adalah milik Yesus,
berjalanlah bersama Kristus. Jangan pernah tinggalkan sedetik pun yang namanya Tuhan. Siapapun boleh meninggalkan kita. Saya katakan, siapapun boleh membenci saya, siapapun boleh menghujat, siapapun boleh melakukan apa saja terhadap pribadi kita, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah selalu mengatakan, aku adalah kasih. Hebat Tuhan Yesus. Maka saya katakan, seberapa jahatnya kita, Tuhan tidak pernah jahat. Maka di dalam share hamba Tuhan yang hebat, sudah dikatakan bahwa ketika engkau membaca firman Tuhan 1 hari, 5 jam, Tuhan tidak pernah sayang. Tidak menambah kesayangannya. Ketika engkau berbuat kasih, berbagi kasih, mungkin dalam 1 kampung, 2 kampung, tidak akan pernah Tuhan tambah sayang. Ketika kita melayani, ya kan, kemana dan sebagainya, sampai letih, asal jangan leluasa, letih, lesu, sasa. Ketika melayani, ada yang namanya letih dan putus asa. Karena apa? Karena biasa. Ya kan, ada banyak hamba Tuhan yang berharap dengan PK. Ya kan? Maka ia akan kecewa dan marah. Nah ini, ya kan? Ketika kita melayani dengan sungguh, Tuhan tidak tambah sayang. Kan sudah dikatakan di dalam sharing. Ada hamba Tuhan mengatakan itu. Tetapi Tuhan terlalu sayang kepada kita. Hebat nggak? Tuhan sangat sayang kepada kita. Sekalipun kita bersalah, Ia tidak langsung menghukum kita. Hanya Dia memberikan peringatan-peringatan melalui kuasa Roh Kudus supaya kita tidak melakukan hal yang jahat. Baik, kita lanjut ke ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka yang ditentukannya, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Saya katakan kalau kita katakan aku anak raja, kita anak raja, semua ini anak raja. Ya, contoh ya, walaupun lagunya terbolak-balik ya. Kita katakan kita anak raja. Ya jadilah kita sebuah contoh yang baik. Kita adalah pangeran, kita ratunya raja. Jadikan contoh di sekeliling kita bahwa kita adalah wajah Kristus. Tunjukkan kebaikan dan kebajikan. Bahwa mereka mengenal kita, bahwa kita adalah percaya, orang Kristen. Yes. Atau mungkin orang yang percaya kepada Kristus. Maka kita menjadi contoh yang baik di antara sekitar. Ada banyak orang yang mencintai seseorang itu tidak melihat dari segala hal yang lain, tetapi dia melihat dari tingkah laku kita. Dia melihat contoh kita. Saya katakan ketika saya bertemu orang sekarang ini, saya bisa lihat dan saya bisa menilai. Sebelum bertemu, saya akan Zoom, telekonferensi. Dari situ aja saya sudah bisa bicara orang ini benar apa enggak. Maka kalau kita sudah nilai dari perkataannya nggak baik, jangan diteruskan bertemu tatap muka. Pasti hasilnya nggak baik. Tapi kalau dari nilai perkataannya baik, ya sopan, dia menunjukkan sesuatu yang baik, bersahabatnya boleh bertemu. Ketika bertemu pasti ada sesuatu yang baik. Nah inilah, maka jadikan contoh yang baik. Kalau hidup kita menjadi contoh yang baik, maka di sekeliling kita, terutama di keluarga kita akan menjadi, kalau laki-laki imam yang baik, kalau seorang ibu menjadi ibu yang baik. Maka sampai hari ini saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita semua diberkati dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita tidak pernah kekurangan. Kalau hujan, katakan ada payung yang siap menopang kita. Kalau sakit, ada obat yang siap kita makan. Ya kan? Terus ada mungkin yang masih punya pasangan suami istri. Tentunya sang suami mencintai istrinya. Atau istrinya mencintai suaminya. Kalau nggak ada seperti Bu Messi, tentu ada Yesus yang mencintai. Atau Ibu Grace. Ya. Maka hari ini adalah hari sukacita. Saya katakan selalu sukacita.
Walaupun saya susah, nggak punya uang, saya tetap sukacita. Bayangkan apakah seorang Nikolas, saya tadi bisa bicara dengan Pak Joni, apakah seorang Nikolas pernah tidak punya uang? Pernah. Jadi pada waktu kelupaan isi etol, ya kan, tiba-tiba etolnya habis. Nggak mungkin kita keluar cari Indomaret dulu mau isi. Terpaksa kita pinjam kepada sebelah. Kita bayar. Itu karena akibat lupa. Tapi sebaliknya ketika saat orang lain mengalami demikian, saya katakan kepada sopir, kasih. Nggak usah suruh dia minta, saya tahu itu lagi habis. Kita punya mata melihat. Kita kasih, walaupun nilai uangnya terkadang dia kasih lebih rendah, ya kan? Kalau misalnya kemarin itu, misalnya 11.000 atau 12.000, dia kasih 10.000, udah, jangan pikirin uang. Karena apa? Kita menolong dia bukan untuk mencari uang, tapi kita pernah terjatuh seperti itu, dia menolong orang, Tuhan menolong kita. Nah, belas kasih ini menunjukkan kita bahwa kita bukan orang yang jahat. Ya kan? Dan terakhir, dia 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, dan mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Kita lihat contohnya. Dalam kandungan, saya bersyukur bahwa saya sudah dibaptis sejak kecil. Ya, walaupun saya dibaptis secara Katolik, tetapi kedua saya dibaptis Islam. Mungkin komingguan ada di situ bersama Bapak Pendeta Asin. Apa itu waktu baptis? Apa itu gereja? Saya menganggap gereja itu adalah rumah Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah gereja milik Katolik atau Kristen. Yang saya lihat itu adalah rumah Tuhan. Yang saya datang ke sana bukan untuk mereka, tapi saya datang untuk Tuhan. Itu penting. Jadi kemanapun saya pergi, tetap adalah Tuhan yang saya utamakan. Seperti saya ke Thailand, saya utamakan adalah mencari gereja, tapi gereja nggak ada di sana. Yang banyak adalah wihara. Ternyata di sana adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus itu cuma berapa? 2%. Luar biasa. Dan yang lain adalah beragama Buddha. Dan keluarga kita seberang cuma 1% sekian. Maka ini penting. Jadi kita ini sejak dalam kandungan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dilindungi, diberkati hingga dewasa seperti ini. Maka belajar dari firman itu, percayalah. Kalau saya kembali ke awal ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Lakukan semua pekerjaan itu untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, maka hati kita menjadi tenang dan damai. Sampai kapanpun hebatnya kita anak Tuhan itu adalah dikata ketika kita melakukan kebaikan, kita akan hidup damai bukan hanya di bumi, tetapi kita bersama Yesus juga di rumah Bapa ke depan. Maka mari saya percaya, ketika kita bersama berdoa hari ini, ada kuasa Roh Tuhan yang menyertai kita. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita sehat, tentu kita digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan bagi mereka yang sakit. Tapi mereka yang sakit seperti hari ini, mengenai Pastor Gembala, Pastor Komingguan, kita percaya, semua adalah anugerah dan berkat Tuhan. Saya yakin dalam setiap langkah hidup ini adalah kebenaran, kuasa Tuhan yang menyertai. Jadi jangan pernah takut, karena Tuhanlah yang berkuasa atas diri kita. Maka mari kita bersama, sebelum saya akhiri ini, lakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Berkatilah setiap apa yang kita lakukan untuk memberkati orang lain ketika kita menerima berkat. Dan kalau kita hari ini bisa bernyanyi, lakukan lagu-lagu pujian itu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat, dipuji, bahwa kita ini adalah baik, didengar, enggak. Saya melakukan semuanya untuk Tuhan. Kalau kita bisa melayani, saya hanya melayani Tuhan, bukan melayani jemaat dan gembala. Maka hal itu akan mendatangkan sukacita.
Terima kasih kepada hamba Tuhan sekali lagi yang hadir di sini. Saya percaya bahwa hari yang baik dengan penuh sukacita lakukan semuanya untuk keluarga kita, untuk sekeliling kita, untuk pelayanan kita. Maka apa yang kita lakukan ini adalah seturut rencana dan kehendak Tuhan. Maka judul hari ini, damai di bumi dan di surga, itu memberikan satu ketepatan. Dan ingat, kalau ada kawan atau siapapun ternyata kita sendiri mengalami kesulitan, itu bukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tetapi iblislah raja penipu dan pembohong yang selalu membuat kita terjatuh. Kalau kita sudah tahu salah, kita duduk diam seperti Maria. Kita minta kepada Tuhan petunjuk, mohon ampun kepadanya. Sehingga apa? Apa yang kesalahan itu akan menjadi solusi Tuhan untuk memperbaiki kesalahan kita. Jangan setelah kita salah, maka kita diamkan berlarut-larut sampai kesalahan itu akhirnya membuat kita terjatuh. Mari semuanya ini menjadi berkat Tuhan, dan terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengar. Saya percaya Tuhan menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lama. God bless. Tuhan memberkati. Yes, saya tutup dengan lagu ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita berdoa sebentar. Bapa, di dalam segala kemuliaan kasih-Mu, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya firman ini hidup dalam hati kami, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami selalu. Semakin hari semakin naik level. Kami semakin mengerti apa mau-Mu, karena Engkau telah memilih kami sejak kami dalam kandungan. Kami bersyukur hari ini, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, maka kami hidup damai di bumi dan di surga. Terima kasih, kami berdoa secara khusus untuk Pastor Komingguan. Kami yakin percaya bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu di luar kemampuan-Mu, Tuhan. Biarlah dokter yang telah memeriksanya nanti akan menjadi satu rahmat dan berkat bagi-Mu, akan supaya ia tidak menjadi dioperasi, Tuhan. Tapi kami yakin semua yang terbaik yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera menyertai FM ini. Mereka semua adalah laskar Kristus, dan FM selalu tetap jaya. Kami yakin juga Kau berkati Pak Hendra,
semakin hari semakin sehat, diberkati dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami yang percaya katakan haleluya. Kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Yes, God bless. Ya, terima Saya kasih untuk kembalikan hambanya. berapa. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Nikolas Liang, yang sudah memberkati kita semua. Amin. Damai di bumi, damai di surga. Ya, kalau kita percaya dan terus mengikuti jalannya Tuhan, hidup kita so pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena di Roma 8 ayat 28 ya, itu benar-benar Allah itu turut bekerja di dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Karena di Yeremia ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan dengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, dengan segenap hati aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Ya, itu luar biasa ya, kasih Tuhan itu ya. Yang hilang akan kucari, yang sakit akan kusembuhkan, ya, akan kubalut. Bahkan yang gemuk akan kupelihara ya. Dan kita so pasti akan diberkati oleh Tuhan. Itu di Yeskiel 34 ayat 16 ya. Kasih Tuhan itu sepanjang hidup kita. Amin. Bagaimana dengan kasih kita hari ini? Masihkah ada perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Harus masih ada. Amin. Karena apa? Karena kita hari ini masih diperkenankan oleh Tuhan. Kita masih boleh hadir, boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk apa? Untuk kita serupa dengan gambarnya, dan kita harus mengikuti jalannya Tuhan. Amin. Ya, orang yang mau mengikuti jalannya Tuhan, so pasti hidupnya akan diberkati, disertai, dan terus dilindungi oleh Tuhan. Amin. Itulah janji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Nikolas Liang, terus dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanannya, diberkati juga istrinya, berkati usaha kosnya, juga apa yang dilakukan tangannya dibuatnya berhasil dan beruntung. Terlebih lagi juga ketiga anaknya ya, pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sekali lagi hambanya Bapak Nikolas Liang, kiranya Tuhan berkati terus yang ketaatan, terus melakukan bersama Yesus, melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Silakan Pendeta Derison Sijabat untuk menampilkan ibadah besok. Setelah itu satu buah lagu sebelum Bu Grace Mail untuk berdoa untuk kita semua. Dan besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Apollo Waruwu ya. Temanya pengampunan dosa bagi orang Kristen, tentunya bagi orang percaya ya. Kita hari ini sudah diberkati oleh hambanya Bapak Nikolas Liang, besok juga kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Apollo Waruwu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan satu pujian. Amin. Pak Kimli masih ada? Ya, oke. Satu pujian Pak Kimli sebelum Bu Grace Mail untuk berdoa berjamaah. Haleluya. Bila ku pandang hasil setiapmu, gunung dan lembah yang menghijau, di sana aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, gunung
dan lembah yang menghijau. Di sana aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sana aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Tuhan berkati. Nikolas. Ya, kita bersama-sama berdoa. Ya, kami bersyukur. Terima kasih. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini, Bapa. Terima kasih Engkau senantiasa peduli kepada kami. Apa yang menjadi kebutuhan utama dalam hidup kami, Engkau tahu, Bapa. Dan pada sore hari ini, Engkau menyiapkan makanan bagi rohani kembali, Bapa. Rohani kami semua. Kami datang sore hari ini, Kau melihat hati kami, Bapa. Kami datang dengan hati yang lapar, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Karena firman ini akan menuntun perjalanan kami. Firman ini akan membawa damai bagi kami di bumi ini seperti damai di surga, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, pada sore malam hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh menerima firman ini dan kami merasakan Tuhan suara-Mu, jamahan-Mu melalui firman ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami lebih lagi percaya, berharap, hidup dalam damai ini Tuhan. Apapun tantangan yang kami hadapi, hari lepas hari, tetap damai ada pada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menyediakan damai itu kekal bagi kami yang percaya, setia dan mengasihi Engkau. Karena kami tahu Engkau turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Nikolas yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang mengutus dia sore hari ini menjadi kepanjangan suara-Mu bagi kami Bapa. Firman ini yang diberitakannya. Biarlah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Firman ini sampai kepada kami dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan bahwa damai itu ada bagi kami semua, bagi keluarga kami, pribadi, persekutuan.
Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Nikolas ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang dikerjakannya. Dan kami percaya ketika dia melayani Engkau, apapun yang dikerjakannya akan mendatangkan keberhasilan. Bahkan hamba-Mu ini Tuhan diberkati luar biasa. Dan dia boleh menjadi berkat juga. Baik di tengah-tengah pelayanan maupun di tengah-tengah jemaat, keluarga. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Bapak Nikolas ke dalam tangan-Mu. Di tengah kesibukannya, Tuhan, untuk memelihara keluarga, dia juga boleh melayani Tuhan. Ini sesuatu kepercayaan yang anugerah Tuhan, yang luar biasa. Tuhan Yesus, pegang tangan Pak Nikolas dan jangan pernah lepaskan. Berkati pelayanannya. Dimanapun ada Tuhan, urapi dia senantiasa. Dengan urapan yang setiap kali baru Tuhan. Dan hikmat-Mu menyertai Pak Nikolas. Apa yang dikeluarkannya dalam setiap pelayanan. Dan menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Keluarganya, istri, anak, cucu Tuhan pelihara. Kami percaya setiap langkahnya ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan juga melihat Tuhan kerinduannya. Tuhan, dia senantiasa ada bersama dengan kami. Dia mengkoordinir kami agar kami tidak kekurangan. Kami selalu datang Tuhan setiap saat dan menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, tambah-tambahkan berkat, tambah-tambahkan kuasa bagi Pak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata. Tuhan, mereka inilah yang mengkoordinir family ministry ini. Tuhan, sehingga ada damai di tengah-tengah persekutuan ini. Ada berkat melimpah, ada makanan rohani yang senantiasa tersedia. Haus dan lapar kami terisi Tuhan setiap hari. Tuhan, oleh sebab itu lindungi, jagai hamba-hamba-Mu ini. Baik Pak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata, kesehatan mereka kami bawa Tuhan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Singkirkan Tuhan kerinduan dari Pak Komingguan ini Tuhan. Hamba-Mu ini pisau operasi Tuhan. Kami mohon, kami sehati pada sore hari ini. Singkirkan Tuhan pisau operasi ini. Kamar operasi ini juga Tuhan. Jangan sampai Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus mendengar Tuhan seruan dari anak-anak-Mu pada sore hari ini. Kami sehati family ministry meminta Tuhan kerinduan dari Pak Komingguan. Dia percaya Engkau tahu di atas segala tabib Tuhan Yesus. Jantung-Mu Engkau sempurnakan kembali Tuhan. Pulihkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terlebih bagi orang percaya, bagi Pak Pendeta Komingguan, dia percaya dan baginya juga tidak ada yang mustahil Tuhan. Ketika Engkau mau melakukannya bagi Pak Komingguan Tuhan, semua dapat terjadi. Mujizat terjadi. Kami percaya dia akan bersaksi dimanapun dia ada bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakan janjinya. Oh Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Keluarganya Tuhan, jadikan keluarganya juga mendukung agar pisau operasi ini disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati obat-obat yang saat ini dia pelihara, dia minum Tuhan, hanya alat, tetapi berkat atas obat ini, urapannya yang akan memulihkan kesehatan Pak Komingguan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarganya. Berkati Tuhan segala usaha-usahanya juga. Yang menjadi berkat bagi anak, cucu, istri Tuhan. Juga bagi kami semua. Tuhan berkati Pak Hendra Winata. Kesehatannya. Kami tidak pernah berhenti berharap Tuhan. Tuhan pulihkan Pak Hendra Winata. Apapun yang saat ini diusahakannya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada. Engkau tahu, Engkau melihat. Dan Engkaulah Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Pak Hendra Winata. Kami serahkan seluruh juga kerinduan dari Pak Hendra Winata untuk kesehatannya. Tuhan,
mau pulihkan sempurna. Terima kasih Bapa untuk hamba-hambamu ini yang mengkoordinir kami. Tuhan pasti jaga kesehatan mereka. Dan tambah-tambahkan hikmat, kuasa maupun urapan bagi mereka. Tuhan berkati Pak Kimli juga Tuhan, yang sudah membawa kami masuk ke hadirat-Mu, gerbang-Mu dengan pujian, dengan penyembahan di tengah-tengah persekutuan kami pada sore menjelang malam ini Tuhan Yesus. Berkati Pak Kimli agar dia bertambah-tambah semangat dalam melayani Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan melihat hatinya. Biar dia boleh berhasil Tuhan dalam kesehariannya, tugasnya di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pelayanan. Kami rindu semua Tuhan, kami boleh menjadi hamba yang mempunyai hati melayani seperti Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kami. Kami serahkan hamba-Mu Pak Kimli ini ke dalam tangan-Mu. Ada Pak Joni di sini juga Tuhan. Ada Pak Derikson yang begitu semangat Tuhan. Setiap hari mereka ada buat kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-hambamu ini Tuhan. Semangat mereka. Jerih payah mereka. Pak Yohanes Sumarmo. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Pak Gulto. Ada Pak Angpal yang senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Kami bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Kami berjauhan. Bahkan mungkin belum bertatap muka, tetapi Tuhan persatukan kami dengan kuasa kasih-Mu. Kami bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Kami saling menguatkan, kami saling mendoakan Tuhan. Bapak-bapak ini Tuhan yang ada, family ministry Tuhan. Pak, banyak Tuhan, Pak Dodi juga ada. Tuhan Yesus, Pak Paul yang jauh dari kami. Tapi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika Tuhan memanggil. Tuhan memilih kami untuk kami ada di family ministry. Terima kasih Bapak untuk saudara-saudara seiman. Mereka yang akan menjadi imam bagi kami. Para wanita, Ibu Messi, Tuhan, Ibu, oh Tuhan Cindy, Ibu Elia Esther, Tuhan Ibu Hetty Simanjunta, kami semua Tuhan, rindu Tuhan kami para wanita menjadi tiang doa bagi family ministry, saling menasehati, saling Tuhan menegur satu dengan yang lain agar lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh keluarga besar family ministry. Biona di masa mudanya juga begitu semangat Tuhan untuk mencari dan mencari kebenaran-Mu setiap hari. Tuhan berkati anak muda ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan semua Tuhan. Engkau yang akan memberkati dan mengenal setiap kami. Karena hanya anak yang mengenal Bapa dan Bapa mengenal anak. Kami semua di sini ada Tuhan. Berkati kami dengan firman yang kami terima pada sore hari ini, agar kami memelihara damai yang Tuhan turunkan pada sore hari ini bagi kami, sehingga benar-benar di family ministry ada damai seperti di surga. Tuhan berkati juga pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, wakil maupun para menteri, aparat keamanan. Tuhan, roh takut akan Tuhan bekerja di antara mereka, sehingga bangsa kami boleh tetap terpelihara. Bahkan bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, jangan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi bangsa Indonesia. Banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa boleh berlutut dan berseru hanya kepada Tuhan Yesus. Mengaku dengan lidah mereka, Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Para dokter yang sibuk juga Tuhan berkati, para pasien berikan semangat, obat yang mereka Tuhan berkati. Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini, bahkan esok hari, di hari yang baru. Tuhan berjalan bersama dengan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, agar apa yang kami lakukan bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih. Sembunyikan setiap kami hamba-hamba-Mu agar kami melayani
hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan nama Tuhan yang ditinggikan. Kami serahkan seluruh keluarga family ministry ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap Tuhan untuk melayani jemaat, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan Yesus setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus Yesus dari kekal hingga kekal. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatan kami semua. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan kami sangat yakin dan percaya yang sakit malam ini juga Tuhan sudah sembuhkan. Yes. Di dalam Amin. nama Tuhan Dalam Yesus, mujizat Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Amin. kiranya Bapak, Haleluya. Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan pekerjaan kami semua, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang, mungkin Pendeta Derikson, sejabat, untuk bisa memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terpujilah Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Nikolas yang sudah membagikan firman Tuhan. Demikian juga kita percaya bahwa doa syafaat yang dinaikkan pada saat ini sudah dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Dan Amin. tentang damai di bumi dan di surga jika berjalan bersama dengan Tuhan, bersama Tuhan Yesus. Ya, semua ini bisa Pak Nikolas sampaikan karena sudah mengalami apa yang menjadi tema pada saat hari ini, karena kita susah untuk membawakan firman Tuhan kalau belum kita alami. Kalau saya katakan saya sudah pernah berjalan bersama dengan Pak Jokowi, sementara nggak pernah, makanya saya bilang orang sudah pernah. Nah, dimulai dari diri kita. Tuhan Yesus juga pernah katakan di Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi damai itu dimulai dari diri kita. Ya, bahasa Inggrisnya peacemaker, ya, peacemaker, pembawa damai, ya. Jadi kalau kita tidak berdamai, belum berdamai dengan diri kita sendiri, juga susah untuk berdamai dengan orang lain. Apalagi, nah, bagaimana caranya kita harus berjalan bersama dengan Allah. Nah, di sini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah tahu bahwa itu tidak bisa berdamai dengan kekuatan kita sendiri. Makanya damai itu selalu adalah menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Tapi kita saat ini akan membahas bagaimana kita dapat membahas damai ini untuk menjadi suatu yang utama dalam kehidupan kita, sehingga kemanapun kita pergi, kita bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi biang kerok, gitu. Kita lihat di tengah-tengah bangsa kita ini sekarang, semua sedang terbongkar sekarang bahwa orang menyimpan hal-hal yang buruk, tapi akhirnya terbongkar juga. Tetapi orang yang membawa damai, kita lihat kejujuran, kedamaian, semuanya itu akan berharga di hadapan Tuhan. Tuhan pasti membela. Ya, silakan
Bu Messi, silakan Bu Pendeta Misela Juliet Joseph. Lengkap ya Pak. Misela Juliet Joseph. Terus. Nah, 100 buat Pak Luar Direktur. biasa. Terima